Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes PD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Nah, di sini saya bersama rekan saya. Silakan perkenalkan dirinya, Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marlina, biasa dipanggil Bu Nana. Saya mengajar di kelas 5 dari SDN 131 Saleng. Nah, terima kasih atas perkenalannya, Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik. Yaitu yang pertama, saya akan melakukan praobservasi. Di mana tujuan praobservasi ini yaitu mengukur sejauh mana persiapan masyarakat dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Kita langsung mulai ya, Bu. Ya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga, Bu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, kita mulai saja pertanyaannya, Bu. Ya. Pertama, apa tujuan dari pembelajaran kali ini yang akan dicapai? Dalam pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu peserta didik dapat membuat dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi ada beberapa tujuan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran nanti akan ada 2 tujuan pembelajaran. Jadi baiklah Ibu, jadi ada 2 nanti pembelajaran tujuan yang akan dicapai ya, Bu. Jadi kalau menurut Ibu apa ada pengembangan yang ingin difokuskan? Arah pengembangan yang ingin saya fokuskan nanti di sini yaitu dalam ranah kognitif atau pengetahuan, di mana nanti siswa dapat membuat atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Baiklah, Bu, jadi Ibu akan fokuskan ke kognitifnya ya, Bu. Pertanyaan ketiga, yaitu apa strategi yang akan Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran kali ini saya membuat pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti siswa dibagi ke dalam 3 kelompok dengan di mana kelompok itu berbeda-beda dari segi kemampuannya. Masya Allah, bagus sekali persiapan Ibu ya. Jadi gunakan persiapan pembelajaran yang berdiferensiasi akan membagikan untuk 3 kelompok ya, Bu. Jadi pertanyaan keempat, apa media yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Media yang pertama itu ada nanti memaparkan materi menggunakan PowerPoint, dan juga nanti di kelompok ada media yang berbeda-beda setiap kelompok. Misalnya ada juga kelompok yang menggunakan nanti dadu, ada yang menggunakan permen caca, kemudian ada kelompok yang mendata sendiri. Luar biasa media yang akan digunakan semoga kedepannya lebih baik. Nah, kira-kira kapan pelaksanaannya tersebut akan dilaksanakan, Bu? Pelaksanaannya akan dilaksanakan minggu depan pada jam ke-1 dan jam kedua. Jadi akan dilaksanakan minggu depan ya, Bu. Dan mungkin terima kasih atas wawancaranya, Bu, dan semoga rencana Ibu akan dapat berjalan dengan baik. Dan semoga tidak ada halangannya. Semoga semua siswa bisa hadir dengan baik. Mungkin sampai di sini, Bu. Terima kasih atas kesempatannya bisa wawancara observasi kali ini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya baik.
penyajian data dalam bentuk piktogram. Hari ini kita akan belajar membuat diagram batang vertikal. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu nanti anak-anakku dapat membuat diagram batang vertikal atau yang tegak. Kemudian nanti anak-anakku juga dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kemudian apakah itu pengertian diagram batang? Sebutkan kegunaan diagram batang dan bagaimana cara membuat diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang mewakili data dalam bentuk persegi panjang, vertikal atau horizontal. Kegunaan diagram ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kinerja objek pencarian selama periode waktu tertentu. Ini contoh diagram batang vertikal. Kemudian, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Coba diperhatikan contohnya. Di sini sudah ada data nilai ulangan siswa kelas 5. Di sini sudah ada nilainya 4, 5 sampai 10. Kemudian di sini ada banyak siswa. Misalnya nilai siswa yang nilainya 4 ada 2 siswa. 5 yang dapat nilai 5 ada 6 siswa dan seterusnya. Kemudian yang pertama kita lakukan untuk membuat diagram batang yaitu buatlah sumbu tegak yang menunjukkan frekuensi dan sumbu mendatar yang menunjukkan jenis kategori. Jadi maksudnya ini nih, yang sumbu tegak itu yang menunjukkan frekuensi dan sumbu mendatar itu menunjukkan kategori. Misalnya kalau kita mau buat data makanan favorit, berarti di sini kategori makanan favorit. Kalau di sini yang tegak berarti menunjukkan frekuensi atau banyaknya atau jumlahnya. Paham? Kemudian yang kedua, tulislah nilai di sumbu mendatar dan banyak siswa di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak gunakan jarak antar bilangan yang tepat atau kelipatan. Tulislah nilai di sumbu mendatar. Di sini nih, di sini mendatar dan banyak siswa di sumbu tegak. Ini yang namanya sumbu tegak nih. Jadi ini sumbu tegak, jaraknya antar bilangan itu harus tepat kelipatan. Misalnya di sini harus dimulai dari 0. Kemudian kalau di sini kita mulai 1, berarti bilangan berikutnya itu 2. Jadi karena kelipatan. Kalau di sini kita mulai 2, berarti di sini harus 4 karena kelipatan. Oke? Paham? Kemudian langkah selanjutnya, buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Pastikan jarak antara batang yang satu dengan yang lainnya sama. Ini tadi sudah kita buat batang-batang persegi panjang dan tinggi sesuai data pada tabel. Misalnya, yang mendapat nilai 4 berapa siswa? Ya, 2. Kita garis di sini 2. Buat persegi panjang berbentuk batang. Kemudian yang mendapat nilai 5. Ya, ada 6 siswa dan seterusnya. Nah, inilah data lengkap nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, di sini Ibu sudah punya beberapa makanan favorit. Sekarang Ibu minta satu persatu naik ke depan untuk menempelkan makanan favoritnya masing-masing. Silakan. Aswan. Jadi di sini sudah kita peroleh data beberapa makanan favorit. Ada yang nasi goreng, bakso dan gado-gado. Jadi kita sudah bisa membuat diagram batangnya. Tadi di sini menunjukkan yang tegak itu menunjukkan frekuensinya. Kemudian di sini kategori. Apa kategorinya? Nasi goreng. Apa lagi? Ada bakso. Gado-gado. Apa lagi? Dan mie goreng. Ada
mie goreng? Ya, tidak ada. Jadi seperti ini nih diagram makannya makanan favorit. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ibu akan membagi kelompok berdasarkan asesmen awal yang sudah kita lakukan. Pembagian kelompoknya ada 3, yaitu ada yang paham utuh, paham sebagian, dan perlu bimbingan. Kemudian ini cara kerjanya nanti lembar kerjanya itu berbeda-beda. Yang paham utuh nanti akan melakukan sendiri. Paham sebagian dan perlu bimbingan akan nanti dibimbing sama ibu guru. Paham? Nah, sekarang silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ada paham utuh, Nesia, Andi Fitria, Safira, Yuliana, dan Muhammad Akmal. Paham sebagian, Abdal, Muhammad Akram, Naura, Iqbal, dan Muhammad Faiz. Kemudian perlu bimbingan Aswan, Satriani, Fitra, Sofian, dan Iqbal Saputra. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Jadi itu bukan yang mana merah, bukan warnanya, yang warnanya, bukan? Kasih alasan. Kasih. Ya itu merah warnanya. Tangannya ya, tangannya ya. Tulis ini warna apa dulu? Ini warna apa dulu? Coklat. Ini coklat. Sudah? Bagaimana, sudah selesai? Itu sekarang Ibu minta perwakilan kelompok. Ibu minta setiap kelompok memaparkan hasil kerjanya. Yang pertama kelompok 3, silakan. Sofian. Coklat 5, hijau 5, jingga 2, kuning 5, merah 10.
Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi untuk menanyakan soal-soal. Oke. Komunikasi teman. Ina. Menulisnya bawahnya itu yang lagi kurang, katanya evaluasi. Aja sih. Jadi pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa diagram batang itu berbentuk persegi panjang, bisa vertikal, bisa juga horizontal. Apakah anak-anakku semua sudah tahu bagaimana bentuknya itu diagram batang? Iya, Bu. Sudah tahu apa itu diagram batang, dan apakah sudah bisa membuat diagram batang? Iya. Bisa. Jadi sudah paham semua ya? Jadi pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Selanjutnya kita bersiap-siap untuk pulang. Ketua kelas silakan dipimpin temannya baca doa sebelum pulang. Doa sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis PD dalam Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Di sini saya akan melakukan diskusi pasca observasi supervisi akademik. Nah, di sini saya akan teman saya akan perkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Marlina dari SDN 131 Saleh. Saat ini saya mengajar di kelas 5. Kebetulan kita akan melakukan pasca observasi, di mana pasca ini tujuannya adalah untuk merefleksi hasil observasi pembelajaran kemarin. Itu ya, setelah melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah perasaan sangat senang karena melihat anak-anak sangat antusias saat pembelajaran dan mereka sangat senang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti Ibu sangat senang karena anak-anak antusias dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pelaksanaan pembelajaran kemarin, apakah sesuai dengan rencana yang Ibu telah susun? Saya rasa belum 100% ya Bu, karena saat saya melakukan refleksi masih ada anak-anak yang mengatakan belum paham. Jadi bisa dikatakan mungkin sekitar 90% ya. Jadi 90% dalam proses pembelajarannya. Jadi menurut Ibu apa hambatan atau kendala yang telah dilakukan pada saat proses pembelajarannya? Menurut saya hambatannya mungkin ketika saat saya memaparkan materi itu terlalu cepat penyampaiannya dan saat persepsi juga tidak maksimal. Iya, Bu. Jadi pertanyaan selanjutnya, Ibu apakah Ibu dalam 4 kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan dalam proses pembelajaran berikutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kompetensi pedagogik karena kemampuan dan pemahaman saya tentang strategi, model dan lain-lainnya itu belum maksimal. Jadi kompetensi yang Ibu
belakang yaitu kompetensi pedagogik. Kemarin mungkin sudah baik, tapi namun harus akan dikembangkan selanjutnya. Jadi pertanyaan terakhir Bu, apa harapan dan refleksi Ibu untuk selanjutnya? Jadi harapan saya di sini semoga kedepannya bisa lebih mengembangkan pemahaman dan pengetahuan saya, mengembangkan kualitas pembelajaran sehingga anak-anak lebih antusias lagi saat pelajaran dan bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak dan tidak pembelajaran berdiferensiasi lebih diterapkan agar pembelajaran tidak monoton. Jadi harapan Ibu ke depannya yaitu melakukan pembelajaran yang bervariatif dengan berdiferensiasi sehingga pembelajaran itu tidak monoton. Harapan Ibu juga menjadi inspirasi saya. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya.